Karena kita sudah di Medan udah beberapa tahun. Dan kita sudah bisa lihat hasilnya sama anak yang masuk di sini SD, sudah SMP. Kita bisa lihat, oh ya, Nakamura School sebenarnya ada cara mengajar yang bagus untuk masyarakat semuanya. Dan di IG Nakamura School sudah ada banyak orang di Jakarta, Bali, Surabaya. Saya juga tadi lihat di Palembang, juga ada yang bertanya ya. Kapan Nakamura School akan buka cabang di sini? Kapan? Dan saya yang tanya sekarang, kapan? Sekarang kita masih berbicara sama beberapa orang di Jakarta, di Surabaya. Tapi tidak boleh kasih tahu dulu. Manners before knowledge. Sebuah tagline yang sangat digaungkan oleh Nakamura School yang berlokasi di kota Medan, North Sumatera. Nakamura School mengedepankan yang namanya etika dan juga pengetahuan agar semua siswa yang belajar di Nakamura mereka bisa berkompetisi bukan hanya secara lokal tetapi juga secara global. Konnichiwa minasan, kembali lagi di Nakamura Edu Talk. We share, we educate, we inspire. Siang hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru yang sudah terjun di dunia pendidikan hampir 20 tahun. Beliau berasal dari Brazil, menjadi guru sejak di Brazil dan kemudian juga pernah mengajar di US dan sekarang beliau berada di Kota Medan, khususnya ada di Nakamura School. Sebagai seorang Research and Development Director, pengalaman beliau tentunya dapat mengembangkan sekolah Nakamura bukan hanya ada di Kota Medan, tetapi juga di Indonesia. Kita akan ngobrol panjang tentang bagaimana karir beliau dan juga apakah impact yang luar biasa bisa dilakukan untuk pendidikan di Indonesia. Bersama dengan Sir Roger. Halo semuanya, saya Roger Sensei. Dan sebelumnya saya mau mohon maaf bahasa Indonesia saya masih belajar. Walaupun saya sudah tinggal di sini hampir 8 tahun, tapi saya malas belajar bahasa Indonesia. Tapi ya kita bisa campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kita bisa mulai. Ya gimana Roger Sensei, kabarnya sehat? Ya, saya sehat. Bahagia sekali sepertinya menjadi seorang guru. Ya, pastilah. Saya mencintai mengajar. Dari 2008, saya menemukan my passion is about education. Jadi, karena saya sudah di sini, ada kesempatan untuk ketemu banyak murid-murid. Oh, itu bagus sekali. Makin bahagia lagi ya. Pastilah. Ini kalau berarti dari 2008 kan hampir 20 tahun ya. Gimana ceritanya kok bisa menjadi guru? Apa karena dreamnya mau menjadi guru atau memang kebetulan? Ya, sebenarnya major saya di economics, bukan pendidikan. Waktu saya masuk kuliah, saya pikir, saya mau belajar sesuatu yang bisa dapat uang. Tapi situasi di Brazil susah dan saya masuk internship di satu sekolah. Jadi di sana saya bisa lihat, ini tertarik ya, berkumpul sama orang lain, ada anak-anak bisa mengajar mereka. Jadi waktu itu saya found my passion in life. Jadi saya mulai mengajar seperti guru asisten di satu sekolah. Dan karena waktu itu saya sudah bisa berbahasa Inggris, saya buka kursus bahasa Inggris sendiri saya. Jadi selama 4-5 tahun saya mengajar sendiri. Dan waktu itu saya dapat hampir 100 murid. Jadi saya bisa hire guru yang lain untuk bekerja sama. Tapi 2012 saya ada kesempatan pindah ke Amerika. Jadi saya pergi ke Amerika selama 6 bulan aja dulu. Di sana saya ketemu banyak orang. Dan karena itu saya
Setelah 6 bulan aja saya harus balik ke Brazil, tapi saya daftar untuk belajar di Amerika. Jadi 2015 saya pindah ke Amerika lagi untuk belajar di sana, belajar bahasa Inggris, dan saya masuk sekolah di sana untuk mengajar untuk anak-anak TK. Berarti dari kuliah sampai sekarang pekerjaannya satu aja, guru. Ya, ada beberapa pekerjaan yang lain juga. Ini gurunya, bisnis ada gitu juga. Iya, pasti. Yes, pasti. Saya waktu saya pindah ke Amerika, saya buka bisnis sendiri saya juga. Mungkin ada beberapa orang tahu di Outer Space. Di Outer Space ya. Itu marketing bisnis. Tapi juga di dalam di Outer Space-nya saya mengajar. Karena waktu saya masih ada di Outer Space, saya datang ke Nakamura School beberapa kali untuk mengajar social media management dan marketing untuk murid di sini. Dan karena itu bridge-nya terjadi. Ketemu ya? Ketemu. Jadi karena itu saya lihat Nakamura School bagus sekali. Lingkungan ini bagus, itu sesuatu saya suka. Jadi waktu itu buka kesempatan untuk bekerja sama Nakamura School full time. Jadi waktu itu juga COVID, susah untuk semuanya. Jadi saya lihat ini sesuatu yang saya mau. Saya mau. Visi misinya sama. Apalagi sekarang saya mendengar juga menjadi Research and Development Director di Nakamura School ya. Iya, benar. Sebenarnya apa pekerjaan Research and Development Director di Nakamura School? Karena biasanya Research and Development itu hanya ada di perusahaan-perusahaan. Iya. Tapi di sebuah sekolah yang di Kota Medan ada loh departemen ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Sensei? Ya, pasti. Research and Development adalah bagian untuk cari sesuatu, buat sesuatu yang sudah ada lebih baik, lebih bagus. Dan di bagian pendidikan juga kita harus memperbarui sering sistem pendidikannya juga, cara pengajarannya. Itu satu contoh. 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, Indonesia juga ganti dari K13 untuk Sekolah Merdeka. Kenapa itu? Karena itu bisa berjalan sama cara mengajar di seluruh dunia. Benar. Jadi Nakamura School mengerti yang pendidikan juga butuh satu departemen untuk research dan development. Itu satu contoh. Saya bekerja dekat academic director Hayato Sensei, dan kita sudah buat satu silabus untuk preschool sendiri. Jadi nursery, kindergarten 1, kindergarten 2 sudah ada silabus khusus mereka yang asli dari Nakamura School, yang integrate dengan kurikulum nasional. Kurikulum nasional, juga kurikulum Jepang dan kurikulum internasional. Wow, jadi 3 ya, international, Japan, and national, semuanya silabusnya dibuat untuk bisa menjawab apa kebutuhan para lulusan. Karena pasti ada mungkin yang beberapa di antara mereka akan memilih untuk mengembangkan pastinya di Indonesia sendiri, jadi biar bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin beberapa di antara mereka lulusan yang akan ingin berkompetisi secara global, supaya mereka juga bisa mendapatkan secara internationally. Tapi tidak kalah pentingnya tadi ya, untuk metode Jepang. Nah, mungkin boleh sedikit gambaran kasar ya Sensei ya. Kita kan bicara tentang Jepang nih. Nakamura itu identik sekali dengan Jepangnya sendiri. Metode pengajaran Jepang juga diterapkan di sini kah? Iya, ada satu metode yang paling umum di Jepang yang mereka bilang Chi, Toku, Tai. Untuk Chi untuk pengetahuan akademis, Toku untuk moral sifat, dan Tai untuk kesehatan, kekuatan. Jadi Nakamura School fokus bukan di akademik saja atau di moral saja. Itu juga kesehatan yang penting. Jadi kita pakai tripod ini, body, mind, and soul. Karena kita percaya approach yang holistik.
Manusia bukan kepala saja atau badan Jiwa saja. atau jiwa. Itu ada semuanya. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Oke. Jadi kita mulai dari awal dari nursery di dalam silabus kami untuk mengajar akademis yang bagus dan sifat moral yang anaknya bisa mengerti akademisnya dan apply dengan responsabilitas dan juga kesehatan. Oke. Di sekolah ini kita fokus di makanan yang sehat, olahraga, semuanya. Oke, mereka berarti makan di sini juga, Ki, ya? Ya. Oke, well, berarti bisa dibilang tiga metode pembelajaran nasional diintegrasikan dengan internasional dan juga Jepang, jadilah Nakamura School. Kalau dengan memiliki packaging yang sangat bagus seperti begini ya, Sensei ya, kalau saya jadi minasan langsung masih pengen tahu, nggak berencana buka di kota-kota lain, biar nggak orang Medan aja nih yang hanya mendapatkan metode pengajaran yang luar biasa ini. Ya, sebenarnya itu hal kedua dari research dan development. Oh, pekerjaannya Sensei ya? Iya, karena kita sudah di Medan udah beberapa tahun, dan kita sudah bisa lihat hasilnya sama anak yang masuk di sini SD sudah SMP, dan kita bisa lihat pengetahuan. Perkembangannya, Iya, dia development. Masih bahasa saya masih Tak kurang. apa. Oke. Jadi kita bisa lihat, oh ya, Nakamura School sebenarnya ada cara mengajar yang bagus untuk masyarakat semuanya. Oke. Dan di IG Nakamura School sudah ada banyak orang di Jakarta, Bali, Surabaya. Saya juga tadi lihat di Palembang, Ya, juga ada yang bertanya ya. Kapan Nakamura School akan buka cabang di sini? Oke, kapan? Dan Saya yang tanya sekarang, kapan? karena itu tugas saya. Oke. Kita mulai buat satu sistem, integrated system untuk school yang kita bisa manage kehidupan akademik anak dan berkomunikasi sama anak dan orang tua dan manajemen sekolah semuanya. Jadi sistemnya udah lengkap dan kita bisa bagi kalau ada kesempatan untuk buka cabang di kota yang lain, tempat yang lain, kita bisa semuanya integrate. Berarti bisa kita simpulkan ini udah ready Kita sudah ready. Selamat Sensei. Jadi Nakamura School sekarang mulai cari partners yang mau join hands dan buka kesempatan ini bukan Medan saja, tapi untuk orang-orang yang tinggal di tempat lain. Iya, di luar kota Medan ya, khususnya di provinsi lain gitu. Sun, boleh spoiler sedikit akan di kota yang mana, Sensei? Sekarang kita masih berbicara sama beberapa orang di Jakarta, di Surabaya. Tapi ya, tidak boleh kasih tahu dulu. Berarti di sini minasan kita bisa melihat yang Anda semuanya selama ini sudah mengikuti Nakamura EduTalk, pengen mendapatkan metode pengajaran yang juga sudah diaplikasikan di Nakamura sendiri, tidak perlu khawatir. Sekarang Nakamura School sudah ready untuk dapat memberikan pengajaran ini supaya kan nggak hanya untuk orang Medan aja ya, tapi bisa memberikan secara menyeluruh khususnya di Indonesia. Nah, ini kan kalau kita bilang ya Sensei, apakah hanya dari nursery aja atau udah sampai secondary sudah ready semuanya? Sekarang kita sudah siap untuk preschool. Preschool nursery, ya. kindergarten 1, kindergarten 2. Tapi mungkin di dalam 2 tahun kita sudah ready untuk SD. Karena kita sudah selesai silabus untuk preschool dan kita sudah mulai membuat silabus untuk SD. Jadi setelah silabusnya sudah selesai, kita sudah ready untuk buka cabang di tempat yang lain. Baik, kalau begitu kita tinggal tunggu ya Sensei ya, biar saya juga bisa mendengarkan cerita kisah-kisah banyak sekali anak-anak lulusan dari Nakamura yang bisa memberikan impact yang luar biasa, bukan hanya untuk si anaknya sendiri, tapi juga kepada keluarga mereka dan lingkungannya. Saya sering nih lihat di IG-nya Nakamura.
Di situ akan ada anak-anak field trip, terus bahkan ada anak-anak dari Nakamura sendiri itu bisa sampai ke Jepang, keluar, ikut lomba dan semuanya. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit gimana si Nakamura sendiri ini mendapatkan dukungan dari partner ataupun mungkin dari pemerintah atau bagaimana? Ya, Nakamura School dari awal itu sudah ada visi. Anaknya harus ada pengalaman internasional. Oke. Karena ya semua sudah tahu, biasanya anak pergi ke sekolah, belajar, tapi still lack something, which is international experience. Dan Nakamura School dari awal sudah perhatikan itu. Jadi anak SD yang udah selesai, SD 6, setelah selesai SD, mau masuk SMP, ada kesempatan untuk field trip ke Jepang. Dan kita bisa buat itu karena kita ada support dari pemerintah Jepang. Kita sangat dekat sama embassy Jepang di Medan. Pemerintah Indonesia juga sangat dekat mendukung sama kami. Dan di Jepang kita sudah ada school partners di Jepang. Ada kuliah di sana yang sudah ada kolaborasi, ada sekolah juga. Dan kita mulai sama field trip. Tapi tahun yang lalu, bukan. Awal tahun ini kita ada student interchange program sama sekolah SD, SMP di Jepang. Jadi kita sudah kirim 5 atau 6 murid ke Jepang untuk belajar di sana selama 1 bulan. Oh, pertukaran pelajar ya. Wah, mereka pasti sangat excited ya. Berarti nanti kalau di sistem franchise di tempat-tempat lain juga ini akan menjadi salah satu kurikulum ke depannya juga. Pasti. Oke. Dan franchise-nya sebenarnya itu seperti satu badan. Partnership lah ya. Partnership. Ya. Jadi kalau ada sekolah Nakamura di Surabaya, di Jakarta. Bali, Jakarta, semuanya share the same system. Jadi anak di Surabaya bisa ke Jepang, di Bali bisa ke Jepang. Mungkin bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah nanti pada saat saya ingin jadi partnership nih, saya misalnya kan, guru-guru saya nanti dilatih nggak? Pastilah, setiap kali kita kirim anak ke Jepang field trip, gurunya bisa pergi. Dan ada satu program juga untuk guru pergi ke Jepang untuk belajar. Nakamura School sudah kirim satu guru, Hayon Sensei. Dia sudah ke Jepang selama 2 bulan, kalau saya tidak salah. Dan dia belajar di sana, di bawah Nakamura School. Roger Sensei kan tadi mengatakan bahwasannya sekolah Nakamura ini juga ada kirim guru, kirim murid, bahkan nanti guru-gurunya juga akan diajarkan oleh tim dari Nakamura School di Indonesia sendiri. Sensei, emangnya di Indonesia ini nggak ada sekolah Jepang lainnya seperti Nakamura? Karena maaf ya Sensei, setahu saya kan ada sekolah-sekolah Jepang lainnya juga. Ya, sebenarnya di Indonesia ada sekolah Jepang. Tapi sekolah-sekolah Jepang di Indonesia sebenarnya itu 100% sekolah Jepang. Dan anak yang daftar sekolahnya hampir semua anak orang Jepang yang pindah ke Indonesia untuk kerja. Dan kenapa? Karena biasanya orang masuk ke Indonesia kerja dan pulang ke Jepang. Jadi anak-anaknya tidak bisa ganggu sistem pelajarannya karena itu 100%. Tapi masyarakat Indonesia kalau mereka mau daftar susah karena itu 100% bahasa Jepang dan pola pikirnya 100% Jepang. Nakamura School sedikit beda. Kita terima cara mengajar Jepang, tapi kita mengintegrasi sama sistem pendidikan Indonesia, kurikulum yang nasional, dan juga termasuk kurikulum yang internasional. Seperti yang tadi Sensei bilang ya. Jadi sistem seperti ini tidak ada di Indonesia. Nakamura School adalah sekolah unik yang bisa buat bridge, yang bisa berhubungi orang Indonesia sama pola pikir dunia. Dan cara mengajar, cara moral
Japan. Orang Jepang. Orang Jepang. Oke. Kalau bisa dibilang 3 in 1. 3 in 1. Oke, ini yang membuat sekolah Nakamura School berbeda dengan sekolah-sekolah Jepang lainnya. Nah, itu kan berarti kan gurunya juga akan dikirim nih untuk mengikuti training. Namun kalau orang yang ingin menjadi partnership, mereka juga akan guru-gurunya akan diberikan kesempatan untuk belajar menggunakan sistem dari Nakamura Indonesia sendiri kan? Iya. Oke, baik. Berarti kalau kita mau jadi partnership, kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita ada tempat, kita ada lokasi, semuanya yang diurus untuk di dalamnya itu nanti adalah dari pihak Nakamura School sendiri. We will take care of everything. Saya jadi penasaran ya, bagaimana dengan buildingnya? Apakah ada standar? Kalau saya datang ke sekolah Nakamura ya, minasan, saya datang ke sekolah Nakamura itu beda banget. Bersihnya itu luar biasa, bener-bener kerasa Japanese style-nya. Kalau di sini ada sampai 5 lantai, tidak ada lift gitu ya. Apakah gedungnya juga akan mengikuti standar operasional yang ada di sini? Ya, harus, karena satu hal untuk semuanya, bukan anak saja, tapi semuanya yang mau belajar harus ada satu environment Yes, yang bagus, lingkungan bagus. Ruang semua ada AC, ada bunga-bunga, ada suasana yang kita bisa be peaceful. Jadi informasinya bisa masuk lebih dapat ya, lebih dapat. Wah, minasan ini lengkap sekali. Berarti kalau kita mau jadi partner, all the things complete in one package. You only tell us di mana tempatnya. Seperti itu ya, Sensei. Pasti. Tapi tentunya nggak semua orang bisa jadi partner. Pasti ada seleksi kan? Akan ada seleksi. Karena balik lagi akan ada tujuan yang ingin dicapai. Bukan hanya ingin Nakamura School ada di mana-mana, tapi tujuannya tidak tercapai. Visi dan misinya. Alright Sensei, Roger Sensei, saya sangat semangat sekali mendengarkan ini. Saya berharap akan ada Nakamura School di kota-kota dan provinsi lainnya. Dengan harapan biar saya juga bisa berkeliling bercerita dengan Nakamura EduTalk. Kita bisa pergi bersama-sama. Iya. Sensei, mungkin untuk menutup pembicaraan kita hari ini, Sensei boleh kasih satu closing statement, pesan yang ingin disampaikan kepada minasan yang mendengarkan. Oke, saya pakai bahasa Inggris ya. Ya, boleh. Nakamura School believes in the manners before knowledge. It doesn't mean that knowledge is not important. Knowledge is very important. But having manners, it's the way to transform the world and make this place a better place, not for us to live, but for everybody. So touchful and thoughtful. Terima kasih Roger Sensei sudah sharing kepada kita tentang bagaimana Nakamura School ini memberikan metode pengajaran yang berbeda dengan sekolah lainnya. Baik, minasan sekalian, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, satu hal yang saya sangat luar biasa dengan Nakamura School adalah Nakamura School memiliki sebuah sistem, ada Research and Development Director yang juga ingin memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk dapat memiliki sekolah Nakamura di provinsi-provinsi lainnya dengan menunjuk 2 orang, bahkan tim-timnya itu yang berpengalaman, bukan hanya ya sekedar menjadi guru, tapi pengalaman mereka yang berpuluhan tahun bisa memberikan yang terbaik dengan harapan education 3 sistem negara yang ada di Indonesia, di Jepang, dan juga secara internasional bisa menjadi solusi menghadirkan lulusan-lulusan yang berkompetisi secara global. So, untuk Anda semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.